pihak kepolisian Polres Toli-Toli dan kemarin ditemui oleh Gubernur sama Satgas Agraria. Perusahaan ini sudah dapat undangan, maka kami mau masuk bahwa pada minggu ini kita harus melakukan RDP. Sebelum RDP, klien saya ini memiliki punya bukti-bukti data. Mungkin perwakilan izin pihak keamanan untuk mengawal kami ketemu sama pihak manajemen di dalam untuk memastikan terhadap klien kami yang sudah diterima oleh Satgas Agraria, BPN juga, dan Dinas Perkebunan Provinsi untuk memastikan validasi dan bersama untuk wilayah-wilayah lahan mereka. Saya tidak bisa lama karena ini panas. Siapa wakil dari pihak perusahaan yang hadir di sini kami ingin untuk bersama pihak keamanan, kami punya data kami akan bawa bahwa perusahaan Anda ini akan dipastikan memiliki kesepakatan yang pernah ada dan yang terjadi sekarang belum prestasi yang belum tersepakati. Mari kita bahas bersama sebelum memasuki pada RDP pertemuan dengan Pemprov, karena wilayah perkebunan ini ada di provinsi. Saya juga kemarin sudah menghadap sama Bupati Toli-Toli setelah dari Polres bahwa izin perkebunan pertambangan kewenangannya adalah di provinsi dan pusat. Nah, informasi tentang data lahan Bapak bisa buka di Google. Bagaimana kedudukan PT Anda itu belum memiliki HGU. Yang baru ada lagi dong. Tapi kami tidak masalahkan soal itu polemiknya. Tapi kami mau memastikan lahan-lahan klien kami itu berada pada satu keputusan berita acara hari ini sebelum masuk ke RDP. Mari kita bahas. Sebenarnya kalau mau pastinya kami tinggal tunggu Anda di provinsi dan kementerian ATM. Tapi karena niat baik kami masih bagus, masih ada dari masyarakat ini datang ke kantor saya di LBH Sultek dan LBH Koperasi Toli-Toli, maka kami upayakan mendatangi pihak Pemprov dan ditemukanlah data validasi. Anda masih memiliki izin lokasi belum HGU, tapi Anda sudah punya pabrik. Tidak ada masalah, tapi mari selesaikan dulu lahan masyarakat. Bagaimana cara menyelesaikan? Kita harus RDP. Kita harus melakukan validasi kembali. Soal jual beli hak keperdataan kita kembali kepada masing-masing. Tetapi secara keseluruhan, manajemen dan pola sistem persawitan di Indonesia hampir di mana-mana terjadi konflik agraria, terjadi kriminalisasi petani. Di Morowali, di SPN, klien saya 2 dengan Sinar Mas NJR masih ditahan dan sementara sidang di Pengadilan Poso karena tidak transparansinya dari awal tentang ruang lingkup hak kelola masyarakat dan status alas hukum daripada pemilik lahan. Tidak ada kejadian dan peraturan tentang undang-undang perkebunan bahwa Anda beli lahan, Anda hanya menanam sawit. Tidak ada aturan dalam undang-undang agraria izin lokasi harus memilih lahan. Nah, ini sudah di era transformasi ini, era keterbukaan. Ada satgas dibentuk di Kementerian AGR, ada satgas agraria dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Maka hari ini kami ingin mengadakan dialog, memastikan kalau di pihak Anda benar dengan data-data, kami bersyukur. Mari kita validasi bersama. Untuk seperti itu, bisakah teman-teman petani menunggu? Setuju? Jangan anarkis, karena tuntutan kita adalah belasan tahun tentang hak keperdataan bapak-bapak. Kami inginkan dari bapak-bapak yang benar-benar memiliki lahan, soal alas hak nanti kita bicarakan kepada pihak manajemen. Izin Komandan, kami minta dikawal dari utusan kami untuk ketemu perusahaan. Izinkan, kami datang bukan untuk bikin blokir, tutup apapun usaha, itu pelanggaran. Tapi kami masuk untuk diterima, kita bahas bersama. Kalau terdapat di pihak kami yang keliru, kami siap menerima konsekuensinya. Setuju?
Oke. Siapa lagi mau orasi? Ya, ada lagi ya? Kita dengarkan penyampaian dari pihak kepolisian, karena sejak awal kemarin kami banyak berkoordinasi sama mereka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Korlap saat ini, yang saya hormati orang-orang tua saya, saudara saya, warga Toli-Toli yang saat ini akan menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Kami dari pihak kepolisian hadir di sini untuk memberikan memfasilitasi saudara-saudara saya, orang tua saya, untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak perusahaan. Seperti yang disampaikan tadi, ada hal-hal yang mungkin tidak pas menurut keluarga, boleh disampaikan saat ini. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Perusahaan bolehkah? Kebetulan di sini ada yang dituakan di sini di perusahaan dan hadir bersama-sama dengan kita sekarang. Apakah langsung boleh kita dengarkan sesuai dengan permintaannya tadi, Pak? Kalau bisa, kami akan hadirkan mereka sekarang dan menyampaikan sesuai dengan tuntutannya kita. Kalau diperkenankan, ini harapan kita semua, mudah-mudahan aspirasi Bapak Ibu semua boleh tersampaikan. Nama-namanya nanti juga kami mau undang hadir. Tolong bantu masyarakat. Kita jaga investasi. Programnya Pak Gubernur ini memastikan bagaimana investasi dengan regulasinya, membentuk satgas ini dengan harapan masyarakat juga berdampak, punya positif. Saya juga terima kasih pada kawan-kawan di pihak perusahaan Pak yang sudah bisa mau memastikan ada nota kesepakatan. Mungkin kalau bisa dikasih waktu juga kami akan berkoordinasi pulang nanti ke pihak Satgas Agraria bersama teman-teman. Itu mungkin minggu depan Pak ya. Kalau dalam waktu dekat ini tim hukum dari perusahaan juga tahu lah jadwal sidang kita. Aduh, semoga mudah-mudahan. Kami minta juga dari Bapak pihak ada juga peta, karena nanti di sana akan hadir BPN, Dinas Perkebunan, transmigrasi terutama kami akan undang. Itu data-data Bapak kasih lengkap, karena data-data kami sudah masuk ke Komnas HAM, ke Menteri ATR dengan Satgas juga sudah ada, dengan bahkan PowerPoint-nya sudah di sana. Jadi debat kita adalah debat yang konstruktif, melahirkan solusi. Kalau ada yang deadlock, beliau kawan sejawat kita sebagai pengacara ya tergantung Bapak mau tempuh jalur hukum, ya kan. Nah ini yang menjadi prioritas kita. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Bupati juga kemarin, Bupati Bapak, atau kebetulan satu kelas saya Pak Amran ini. Terima kasih banyak kepada pihak kepolisian, Pak Polsek, terutama Pak Kasat Intel ini, beliau ini cool orangnya. Saya sudah menuju ke kemarin di tengah jalan itu pun masih ada signal Ibu Megawati, harus balik Pak Gus, karena dia saya harus kenalan sama beliau. Ternyata saya dijamu baik di ruangannya beliau. Ya tadinya masih berpikir ini mau caos apa kan, biasa lah. Dan saya ini baru kali ini masuk di Toli-Toli. Kalau Morowali, Poso, Lu, apalagi Sigip, Kota Palu spesialis sudah itu dengan Polres itu. Demo-demo saya punya paling suka itu demo itu. Karena kenapa? Kalau cuma 1-2 orang Pak saya bawa, sudah lebih di pengadilan saya materai 10.000. Tapi saya tanya sama Ibu berapa? 100 orang ya? Kalau 100 orang mari. Saya tidak usah baca kronologis kasusnya, mari. Selama masih ada manusia di sana di perusahaan, pasti diajak bicara orang. Nah begitu. Nah alhamdulillah diterima kita bicara hari ini. Saya tidak neko-neko, begini poinnya saya saja. Terima kasih Pak TNI juga pada teman-teman kepolisian untuk melihat waktu
Mungkin ada yang mau disampaikan, kalau bisa foto bersama kalau sudah mau disampaikan. Sebagai bukti bahwa harmonisasi kesepakatan ini dalam pikiran dan tindakan sudah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu bukan berarti kita mau tolak investasi, bukan. Tetapi bagaimana mengkolaborasi, termasuk lahan-lahannya masyarakat. Nah nanti pihaknya Bapak di pertemuan nanti tolong yang bagian validasi lahan itu penting hari, karena Bapak nanti akan ketemu dengan dinas perkebunan, dengan pertanahan, karena dari mereka juga punya data sudah masuk di pihak biro Satgas untuk dilakukan orasi. Nah nanti validasi seperti modelnya saya di SPN di Mori Atas, Kecamatan Mori Atas, Mori Utara itu di Kabupaten Morowali itu, karena SPN itu adalah anak perusahaan dari PTP 614. Nah dia masih menggandeng ini. Ternyata ketika dia pengembangan ada beberapa desa masuk, tetapi termasuk juga rekening. Kalau Bapak bentuk koperasi kan ada pengalihan rekening. Nah itu juga kan kemarin mereka ada libatkan. Saya datang kalau skemanya PT-nya Bapak kan, perusahaannya Bapak. Nah itu semua mau dibahas. Bukan berarti mau dibenturkan, tetapi bagaimana jalan keluarnya. Ya kan, masa tanam yang sudah ada, bagaimana cara perhitungannya, karena Pak Presiden Prabowo ini kan selalu mendengungkan terutama sektor sawit, bangun hilirisasi. Hilirisasi itu adalah bagaimana koperasi-koperasi petani juga dihidupkan, di samping dengan Bapak sebagai Bapak angkat. Sebagai sebuah gambaran konsep besarnya ini. Nah kita mulai dari yang teknisnya dulu. Sebenarnya kalau mau gampang izin komandan, saya sebagai pengacara saya terima saja. Bersengketa saya tunggu di pengadilan. Kalau menang kan komandan bisa tahu kan, teman-teman bisa tahu kan. Nah cuma kan tidak, mereka ini ya kebetulan teman-teman juga di pihak perusahaan Bapak juga dulu aktivis ini sama-sama. Tadi sudah diceritakan. Saya yakin negara ini maju kalau kita menjunjung tinggi hukum, tetapi kemudian ada komunikasi terbangun. Iya kan, ada komunikasi terbangun. Saya sudah menghadap sama Bupati. Bupati ini kan satu kelas saya dulu, MP1. Kemarin saya sudah bicara. Ada apa itu, Gus? Saya jelaskan. Kemarin ada demo katanya di DPR juga. Jadi soal lapas sekolah. Jadi saya menunggu dirujak. Nah akhirnya, alhamdulillah ya sebagai kepala daerah saya harus pamit. Sebelumnya saya menghadap dulu sama Kasat Intel, karena wilayah keamanan hukumnya di sini. Sebagai pengacara saya harus menjaga itu etika itu. Nah sehingga kita datang seperti ini cuma satu tujuannya, kita mau mengajak Bapak nanti jangan kali, karena berapa kali biasa tiba-tiba Pak ya dikirim surat undangan kan tidak ada alamat nih. Oh ini yang di manajemen pusat, ini yang di manajemen. Nah kita mau ada bukti bahwa Bapak yang hadir itu. Jadi ketika pulang nanti sama Satgas, pihak yang terkait dengan dinas yang terkait sudah memastikan yang dihubungi Bapak yang akan datang dengan tim teknisnya Bapak. Itu pertama. Kedua, mungkin ada catatan. Ini anak LBH ini datang. Sudah ada. Ada catatan atau tulis tangan saja bahwa kesediaan Bapak akan hadir dengan Bapak punya tim. Kita mengelaborasi, bagaimana membahas. Mudah Pak, kalau macam di PT ANA itu Pak Oka, kalau tidak bisa hadir cukup lewat Infokus. Bapak punya kepala manajemen. Bapak kenal kan? Bisa. Kan sekarang teknologi bisa semua. Nanti disediakan di ruangan Satgas. Nah, begitu ceritanya. Sehingga kecurigaan tentang ketimpangan yang melahirkan stigma hukum bahwa ini ada kebohongan, ada perampasan, saya juga sudah kasih tahu sama klien saya. Ya kan, biasanya ini soal komunikasi. Tidak terbangunnya komunikasi terjadilah begini. Jangan seperti kejadian di tempat lain. Saya punya klien hari ini masih ditahan. Nah ini karena komunikasi. Biasa juga kepala desa bermain, kepala desa lama. Nah toh ya sudahlah, oknum itu. Nah biasa ada aparat, oknum. Tapi tidak usah dibuka semua itu. Tapi kenapa tidak? Apalagi macam ada komiu kan? Jadi saya telepon hadir kesediaannya. Dan kami sudah punya semua, sama kementerian juga ATR kami sudah kirim. Kemudian yang kebetulan karena Pak Gubernur Anwar Ratid sudah membentuk Satgas, maka kewenangannya ada sama dia. Mari kita selesaikan. Kalau kejadian yang di Morowali Utara kan PT TAS, kita kenal PT TAS kan sudah direkomendasi itu karena tidak berkoordinasi dengan Gubernur. Tapi bukan di stop, bukan, dilengkapi semua. Nah,
ada gejolak di masyarakat. Nah, bagusnya Bapak punya wilayah sini masyarakat tidak bergejolak, kritis tapi konstruktif. Nah, mereka datang dan mau komunikasi sama masyarakat. Oh iya, kita urus baik-baik, tapi langkah-langkah kita hadapi ini. Nah, inilah seperti ada sekarang. Nah, mohon kami sebentar, kalau bisa sebagai pegangan kuasa hukum saya, biar cuma tulis tangan, nanti tanda tangan ada kasat, gitu, ada saya, Bapak, bahwa pada hari Kamis kami siap untuk hadir mempresentasikan. Nah, kalau misalnya Bapak juga punya hak jawab terhadap legal standing Bapak, kalau misalnya persoalan hukum ya kami siap juga digugat, kami juga punya pengacara kan, begitu ya kan. Artinya itu sudah prinsip rule of law dan demokrasi dan reformasi. Nah, yang penting adalah komunikasi terbangun, ada pemahaman konstruksi, ada alat objek yang kita bicarakan, kemudian ada harapan yang kita bisa solusikan bersama. Mungkin seperti begitu. Sebelumnya silakan Bu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami bersama tim kuasa hukum Bapak Agus Salim SH datang ke sini ingin menyampaikan keluh kesah kami, terutama dari ada beberapa kelompok masyarakat Desa Janja, Desa Oyong, Desa Sibea, Desa Kamalu, Desa Pagaitan, Desa Lampasio, dan Desa Salugan. Jadi kami datang ke sini hanya ingin bertanya dan menyampaikan kenapa pihak perusahaan ini selama ini tidak memberikan kami kejelasan. Yang utamanya adalah lahan saya yang ada di dalam sebanyak 37 hektar. Jalan kami dirusakin, ditutup. Di mana sepengetahuan kami, di mana-mana perusahaan itu hanya bagaimana? Jadi yang pertama saya mohon maaf nih Pak, lambat karena kebetulan ada masyarakat kami juga yang perlu kami bantu, kebetulan sakit, ada juga yang persoalan sama dengan ini, persoalan tanah. Jadi kami dari pemerintah desa ini Pak hampir tiap hari ngurus tanah yang bermasalah. Saya sepakat dengan Pak Rifai sampaikan tadi, kepala desa ini tidak pernah diganti Pak, akan tetapi orangnya yang diganti, orangnya yang berganti. Tapi kalau kepala desa ini tidak pernah berubah, tidak pernah diganti, cuma orangnya saja. Jadi saya cerita sedikit Pak terkait dengan wilayah saya, khususnya Desa Lampasio. Seperti yang saya katakan tadi, tiap hari itu Pak ada masalah terkait dengan sengketa lahan. Setelah saya pelajari, artinya di pemerintahan sebelum kami itu lebih banyak suratnya daripada jumlah tanahnya. Ini fakta. Lebih banyak jumlah surat daripada jumlah tanah yang ada di wilayah desa. Ini fakta yang kami dapatkan. Yang kedua, terkait dengan permasalahan sengketa tadi, di pemerintahan awalnya itu di waktu penerbitan surat, mereka itu tidak pernah turun lapangan mengukur langsung. Ada beberapa yang kami dapatkan, saya berikan contoh Pak. Ada lahan kurang lebih 10 hektar. Jadi ada masyarakat yang datang, Pak, saya mau urus supradit SKPT. Pada waktu itu, pemerintah pada waktu itu tidak lakukan turun lapangan, dalam arti kata mengukur lahan yang ingin diterbitkan surat tersebut. Artinya orang bilang menjadi di atas meja. Hari ini
lahan tersebut telah dibuatkan surat. Nah, kebanyakan yang bermasalah di sini itu di Desa Lampas itu Pak terkait dengan setelah jadi surat lalu kemudian dijual. Saya berikan contoh Pak, nanti Bapak yang menilai. Ini lokasi 10 hektar. Kemudian saya jual misalnya contoh saya jual pasar 5 hektar. Tahun berikutnya saya jual lagi Pak tempat yang satu. Karena menurut saya, karena saya tidak pernah hukum Pak, kenapa itu saya cuma lihat begini, 10 hektar satu tanah ini. Jadi saya anggap saya masih punya 5 hektar lagi, saya jual lagi Paripa. Paripa ini orang kedua, Pak Sarip ini orang pertama. Memang Pak Sarip bagus, nah setelah dia membeli Pak dia langsung garap. Dia garaplah seluas ini. Ada bekas garapan di dalam. Setelah di tahun berikutnya, Paripai tadi sudah membeli, masuklah Paripai. Ternyata tanah itu tidak ada lagi 5 hektar, tapi surat ada. Surat itu ada. Disinilah yang jadi permasalahan. Satu objek tanah itu, satu penjualnya di 2 orang yang berbeda. Itu yang terjadi di khususnya di Desa Lampas. Terkait dengan kebetulan ada di wilayah saya. Di awal itu Pak saya sudah pernah sampaikan nama pihak yang memegang. Kalau bisa Pak jangan dilakukan transaksi jual beli terhadap lokasi tersebut. Kenapa demikian? Posisi lokasi itu memang ada di wilayah Desa Lampas. Akan tetapi yang perlu kita ketahui hari ini, lokasi itu bersertifikat, dan sertifikatnya itu terbit dari ex-transmigrasi yaitu pada itu. Setelah kami buka berkas yang ada di kantor desa, memang ada berita acara di situ Pak, cuma tidak ada secara detailnya. Ya. Tidak ada secara detailnya di mana titik batas yang sebenarnya. Ya, cuma mereka tahu itu ada tugu perbatasan Pagaitan dengan Pasio di puncak sana Lanang dan ada pulau Yoten. Kita berbicara hari ini siapa pemilik? Berdasarkan dengan sertifikat, ya tidak bisa kita pungkiri Pak, memang ini sertifikat itu. Pemiliknya adalah orang-orang ex-transmigrasi tadi. Di satu sisi ada masyarakat yang mengklaim bahwasanya tanah tersebut itu masuk di wilayah Desa Lampas. Jadi saya sampaikan setelah pengembalian batas. Ya, ini kan kemarin kita Pak sudah bersama-sama melakukan musyawarah dari Pak Bosir juga, camat. Hari ini kan sudah dilimpahkan ke kabupaten. Dan sampai hari ini belum ada yang bertemu dengan beberapa batas tersebut. Artinya ada keganjalan di sini Pak. Ini ada dari pihak kepolisian. Saya sepakat dengan Pak sampaikan tadi, semua administrasi itu ada di kantor. Saya cuma mau buktikan dan saya mau betul-betul patahkan ini mafia-mafia tanah Pak, yang selalu meresahkan khususnya desa pesisir. Dan kalau memang dari aparat kepolisian ini meminta bukti secara konkret, ada di tahu. Kepala desa itu tidak pernah diganti Pak, nomor registrasi itu ada di desa. Cuma saya sayangkan kalau ada surat yang terbit di tahun yang bukan pemerintahannya, kemudian ada tuh surat terbit, cuma tahunnya diundur, itu bahaya Pak. Artinya begini, Bapak saya jelaskan secara detail, Bapak pernah menjabat di Desa Lampas. Contoh di tahun 2020 atau 2019. Kemudian pertemuan tadi hari ini disepakati bahwa pihak perusahaan siap hadir dalam pertemuan untuk menyelesaikan masalah lahannya Bapak yang difasilitasi oleh Satgas Agraria di pemerintah provinsi.
Jadi yang belum store data-data lahan SKPTK, IRIKA atau pernah tanam tumbuh, tolong diinformasikan sama Bu Megawati ya, yang belum, supaya itu masuk, karena data yang masuk sama kita kemarin yang sudah masuk ke Kementerian ATR dengan Satgas, dengan BPN, dengan Dinas Perkebunan sudah ada. Nah, tinggal kalau ada yang belum, tolong artinya menghindari. Saya protes, saya tidak senang, tapi ternyata tidak mau urus, tolong diurus saja. Hari ini nanti diperbanyak ini fotokopi, bapak-bapak boleh minta sama Ibu Megawati dengan tim. Saya bacakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli antara PTT, PT CMP bersama Roda Pokat Rakyat Intersawi Toli-Toli terkait permasalahan lahan di Inlok PT CMP dan PTT yang ada di Kecamatan Ampasio dan Ogodege untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat melalui kuasa hukum saya Pokat Rakyat Abdul Salim bersama pihak Progresif Toli-Toli dengan pendamping Bapak. Oke, nanti di fotokopi rame-rame banyak, tempel di kantor desa, jangan di masjid ya, karena ini bukan alat baca doa ya. Tempel di tempat warung kopi, semua supaya bisa baca. Dari hari ini semua harus tenang. Kerja kita adalah mendata lahan, bantu-bantu. Ya kan, tadi saya masuk ada tanaman masyarakat di dalam saja, ya. Apa itu jeruk ya? Jeruk, ada bekas petak sawah. Nah itu sama punya lahan. Tolong dicatat semua sehingga perdebatan kita, diskusi kita dengan mereka tadi itu nanti di pertemuan besar di provinsi. Saja. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan lagi Ibu Megawati sebelumnya dengan dari pihak Progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismail, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Progresif. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau seperti yang Bung Agus sudah sampaikan, nanti komunikasi ketika Bung Agus berlalu, nanti komunikasinya ke saya. Intinya bapak-bapak ibu-ibu tetap semangat mempertahankan haknya, tetap memperkerat solidaritas lahan masyarakat semua. Dari semua titiknya kan sudah terdeteksi nih, mulai dari 2 kecamatan ini. Jadi diharapkan kuasa hukum itu, kalau beliau mengatakan tadi bahwa alas hak bentuk apapun itu tolong diserahkan secepatnya, karena minggu depan itu kita sudah berhadapan dengan Satgas Provinsi. Jadi ingatkan semua pihak-pihak masyarakat yang punya alas hak tolong diserahkan kepada Ibu Mega, karena kalau tidak terdeteksi itu bisa agak lama proses. Ya misalkan semua titik, misalkan jadi kopi di mana masyarakat yang belum ketahuan itu diserahkan secepatnya, supaya mendeteksi lahan bapak itu di tingkat provinsi itu secepat mungkin. Itu yang saya tambahkan. Dari semua ini mulai Kamalu, Janja, Oyo, Lapasir semua ini jadi serahkan secepatnya dalam waktu singkat, karena minggu depan tidak ada lahan, semua kekuatan-kekuatan itu kita bawa ke provinsi. Demikian mungkin yang saya bisa tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin apa paparan yang diberikan oleh saudara kami Jasmine bisa dipahami, dan mungkin kami akan bertolak ke dosen kami hari Ibu Mega di Tanjung Barat. Ya, terima kasih untuk bapak-bapak TNI dan bapak-bapak Polri yang telah mengawal kami sesuai mekanisme yang ada. Kami cukup berterima kasih juga dengan rekan-rekan yang ada, masyarakat. Terima kasih, permohonan maaf kami sudah merepotkan Pak. Pak Kasat, Pak Kasat pamit, Pak Kasat. Pak Kasat.
Petani sawit, Polri, Bapak Kampung Salim, Esa, Bapak kami persilakan. Terima kasih. Jadi sebelum pulang kita kumpul di sini. Pulang kami beritahu sama saudara tetangga kampung yang punya lahan masuk di bloknya PT yang kita datang tadi. PT apa itu? Datangi kepala desa untuk memberikan keterangan bahwa lahan kami di atas terus kemudian kami kemarin pertemuan tadi ya itu sudah ada tertuang di berita acara kepala desa apa tadi pasti hadir juga ya. Kepala desa yang bapak punya desa yang tidak sempat tadi kepala desa tolong dikoordinasi karena pembicaraan tadi sudah menuju pada berita acara pertemuan di mana mereka harus dihadirkan dalam rapat dengar pendapat nanti di Satgas Anggaran. Pertama, kedua, mulai besok gak usah takut masuk ke lahannya bapak. Yang pertama yang masih lupa di mana lokasinya. Kan? Kasih tanda di situ. Ya. Soal surat yang ada surat itu urusan lain. Tapi kalau ada suratnya, tolong diserahkan sama Bu Megawati. Di sini sekretariat kita. Ya. Kalau tidak ada punya lahan, tolong difoto, taruh tanda. Kalau tidak ada suratnya, ya kan? Tapi bikin cerita. Ya, bikin cerita. Lahan ini kenapa tidak ada suratnya? Kalau ada suratnya tidak ada, kemana suratnya itu diceritakan. Sehingga ketika kita pertemuan nanti sebelum itu bikin kelompoknya bahwa misalnya jarak antara lokasi ini dengan lokasi dekat jembatan itu ada 5 orang yang punya, tolong dicatat. Kalau sudah 10 orang catat, 10 orang siapa namanya ya supaya saya dengan Bu Megawati dengan Jasmine tidak pusing karena nanti mereka akan hadir dengan datanya juga kan. Oke? Kedua, ketiga, saya minta dari kemarin biar cuma 20.000 ya, biar cuma 20.000. Jadi malu ke gudang garam ini 27.000, bisa 20.000, bisa nggak? Tolong store sama Ibu Megawati. Sebagai apa? Sebagai dana bergerak kita. Ya kan? Nanti saya suruh Ibu Megawati bukan ini. Ya kan, rekening organisasi daripada serikat tadi Lapasio ODD. Ya, macam begini. Oh, ini kan sewa bensin, mobil, makan, bagus makan tadi bapak bekal sendiri. Nah, perjuangan kita panjang ini. Maka dana organisasi penting. Ya kan? Kalau tidak bisa 20.000, 10.000, tapi tidak juga 5.000. Kalau 10.000 sepakat 10.000. Bagus. Oke. Keempat, karena saya pulang ini satu 2 hari. Tolong mulai besok itu kumpul teman-teman untuk siap turun ke lapangan. Ya, yang saya bilang tadi poin pertama. Beri tanda itu lahannya bapak. Ambil gambar. Sehingga minggu depan hari Selasa Rabu setelah saya koordinasi sama Satgas, kapan akan dibuat RDP, nah, baru nanti akan disampaikan. Kalau bapak bikin cepat ada dana, rame-rame ke Palu. Ya, bagus. Rame-rame. Bagus. Kita bermalam di halamannya kantor gubernur. Saya punya klien itu penyintas. Saya kasih tidur di kantor DPR dan kantor gubernur. Ya kan? Makanya kita jangan main-main. Satu kali saja kita berjuang. Tidak usah lagi yang banyak orang pintar, tapi belum tentu dia jujur. Makanya saya bilang kemarin, saya mau datang kemarin sebagai pengacara, cuma satu saya minta, yang penting aksi. Kalau tidak aksi tidak mau saya. Kalau cuma di pengadilan capek saya. Saya terima
kontrak kuasa hukum dari Bapak, besok terima di pengadilan. Tapi belum tentu menang. Nah, karena kita lawan ini gajah. Kita semut. Nah, kita semut. Tapi jangan hadap lawan gajah di depan, kalah, masuk di telinganya. Banyak cara usir Belanda. Banyak cara usir Jepang. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, kalau Belanda pilih, Jepang pilih, kemenangan itu apa yang kita mau dapatkan? Kita cuma punya nama kemenangan. Tapi kelakuan Belanda penjajah, ini sekarang Belandanya sudah pilih, Soekarno bilang kelakuannya udah tinggal. Ya kan? Makanya bersatu bapak-bapak. Ya, kita tolong. Ini berapa desa ini? 6 desa. 6 desa ini kalau bisa bersatu.